Halo semua, selamat siang. Berjumpa dengan saya, Kevin Joshua. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di ICE BSD. Kebetulan, ini saya mengikuti acara pameran ya di ICE BSD Gias 2023. Di sini saya akan melihat bis-bis ya dari 3 karoseri, yaitu Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Buat kalian baru mampir di channel Kevin Joshua, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, saya hadirnya itu di tanggal 11 Agustus ya, di hari Jumat. Untuk tiket masuknya sekitar 50.000 dan bisa juga beli offline, tapi kalau beli offline itu bisa sekitar 70.000 karena pamerannya baru saja buka dan ini sangat ramai sekali. Ya udah, kita atau scan tiket gitu. Wow, lumayan mengantri, Nah, ini untuk yang beli offline ya, lumayan panjang nih antriannya. Scan tiket, ngantrinya, Oke, sekarang saya sudah scan tiket ya. Saya di sini akan menuju ke hall berapa nih? Saya lupa tanya-tanya. Kita mau ke area bus ya, yang Adiputro, Tentrem, Laksana. Kita gaskan ya. Di ICE juga terdapat ada loket dari Trans ya. Wih, itu ada mobil HiAce-nya, keren. Oke, barusan saya bertanya ada panitia yang di pameran ini, itu informasinya untuk bagian bis itu ada di hall 1. Ya udah, kita langsung ke hall 1 ya. Sia-sia saya mengikuti games, ada 2 games. Dapat ini, kompas sama kanebo-nya ada di tas ya. Mantap. Oke, sekarang kita cari bus ya. Katanya masuknya lewat sini, nanti di kanan. Nah, itu busnya tuh. Oke, sekarang kita merekam ke bagian Adiputro terlebih dahulu. Sekarang saya sedang berada di JB5. Mantap nih JB5. Ada yang JB5 double decker, ada juga yang SHD double glass. Waduh, Pak Ober. Pak Ober datang dari jam berapa, Pak Ober? Datang dari jam berapa? Oh, sejam ya. Tiba-tiba ketemu ya. Pak Ober lihat JB5 ya. Inspirasi ya, penasaran ya. Oke, kali aja nanti lomba bis berikutnya JB5 langsung. Oh, masih lama ya. Oke, siap. Aduh, si Pak Yusuf kemana itu? Nah, sekarang kita merekam dulu untuk yang Jetbus 5 SHD double glass dengan sasis Scania K4. Kita mulai rekam dari bagian tampak luarnya. Untuk tampak bagian headlamp itu kalau saya lihat itu kayak mobil listrik ya, beda sama JB3. Kalau JB3 itu kan bentukannya tuh agak lebih besar ya, kalau yang JB5 itu agak lebih kecil. Kalau yang Jetbus 2 tuh hampir sama sih bentukannya, cuman dia masih agak lebar dikit ya, yang untuk JB2. Kalau untuk yang JBHD di ini ya. Kalau dilihat itu kan untuk headlampnya memang kayak mobil listrik, tapi untuk yang bagian fog lampnya itu seperti expander ya. Keren ini, berubah total ya. Kalau dilihat bentukannya itu udah kayak mobil listrik nih untuk yang JB5 ya. Dan ada emblem Scania-nya ya. Terus untuk bagian spion itu lebih baru lagi ya. Kalau untuk yang JB3 itu spionnya masih sama seperti yang JB2. JB5 itu sekarang untuk bagian lampu sein-nya ini. Kalau untuk yang JB3, JB2 gitu. Terus untuk yang bagian bantu itu sepertinya baru ya. Lebih baru, tapi kalau lihat pandangan itu jadi lebih lega gitu. Jadi lebih kelihatan gitu. Jadi nggak terganggu. Oke, sekarang kita lihat untuk samping bagian kirinya ya. Tuh, untuk samping bagian kiri, apakah ada yang beda sama Jetbus 3 gitu? Kita lihat. Tuh. Triple Excel ini ya, bis tronton. Terus untuk yang bagian C-nya itu lebih baru lagi ya.
Kalau untuk yang JB3 itu bentukannya seperti ini ya. Tapi kalau C-nya ini udah versi terbaru ya. Nah, untuk yang bagian saringan mesinnya itu penutupnya maksudnya. Terus terbaru lagi ada jet boost. Terus untuk bagian belakangnya, wow, kalau dilihat itu kayak mobil listrik ya. Untuk knalpotnya, wah, versi terbaru. Kalau yang sebelumnya itu knalpotnya itu dua gini ya. Keren kan tuh ya, JB5. Terus untuk yang bagian dudukan plat nomornya itu kalau dilihat kan ini bentukannya sama seperti yang Skibus Kota Laksana ya. Tapi untuk plat nomornya itu sekarang ditaruhnya di bagian atas ya, biasanya di bagian bawah ya. Yang aku lihat sebelum-sebelumnya itu. Terus untuk bagian selendang itu versi terbaru lagi ya, jadi agak lebih kecil. Terus udah dipakai kayak yang apa itu tuh? Saya lupa. Kayak topi tambahan gitu, aku lupa namanya apa. Terus untuk yang bagian kacanya itu udah versi terbaru ya. Tapi kalau yang JB3 itu bentukannya itu terus gitu, baru gitu. Untuk selendangnya versi terbaru juga ya. Untuk sen juga terbaru. Velg itu menggunakan velg Alcoa. Ada lama 50 itu artinya 50 tahun. Kalau saya lihat di foto itu berdiri ya. Nah, terus untuk yang bagian selendangnya versi terbaru ya. Untuk sekarang no pintu supir. Nah, begini nih JB5 ya. Sekarang kita lihat untuk bagian interiornya. Kita masuk untuk bagian interior. Wow, untuk dashboardnya versi terbaru. Terus untuk setirnya itu menggunakan setir terbaru ya, jadi tidak boleh disentuh. 50 tahun. Terus ada speaker juga, kaca buat bercermin tuh. Bang Adi Putro. Nah, untuk seatnya ini konfigurasi 21. Ini seat super top kalau saya menyebutnya ya. Coba kita ngelihat ya untuk bagian pandangan ke depannya. Wow, sepertinya sih tidak begitu terhalang ya. Oh, yang sebelumnya agak terhalang. Oh. Terus ada TV, jam, terus kompartemen AC-nya versi terbaru ya sekarang. Tapi kalau lihat itu kayak yang New Armada yang lama tuh untuk bentukan kompartemen AC-nya tuh. Dan pastinya nyaman nih. Wah, mantap nih. Ini pasti kalau perjalanan malam ini pasti lega nih. Terus terdapat juga toilet. Waduh, Pak Yusuf. Aman ya? Aman. Kali aja beli nih KPM ya. Mudah-mudahan ya kebeli. Mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Sudah keliling ya semua? Ke double decker udah ya Pak Yusuf? Udah ya, mantap ya. Untuk yang single glass ini Kusima SHD. Cuman yang bedanya sama yang SHD yang sebelah kiri ini yang saya tunjuk, itu kan versinya double glass. Kalau yang ini itu versinya single glass. Gini nih ya, kalau bentuknya single glass. Ada yang berfoto-foto. Tapi untuk secara interior itu masih sama aja ya.
Oke, setelah kita merekam yang SHD single class, kita lanjut ke yang double decker. Nah, ini untuk double deckernya ya. Nah, ini untuk tampak bagian wajahnya itu, wow, cakep ya JB5 tuh kalau dilihat secara aslinya. Pas aku lihat dari foto tuh kok agak gimana gitu, tapi lama-kelamaan jadi bagus juga nih JB5. Terus ada lambang Volvo. Jadi di sini menggunakan sasis Volvo B11R 450 horsepower. Apakah ada yang berubah ya dari versi JB3 sebelumnya? Tapi untuk secara keseluruhan untuk bagian kaca ini sama aja. Cuman yang berubah itu hanya bagian lampu sein. Velgnya Alcoa sepertinya sama aja ya, cuman yang membedakannya untuk yang bagian ininya ya. Terus untuk versi bagasi juga sudah terbaru ya, tapi ini bagasinya versinya kayaknya manual deh untuk dibukanya. Tuh, kalau Volvo memang gini ya untuk nutup filter udaranya. Nah, terus untuk bagian tampak bokongnya ya, sama tuh ya, kalau dia cakep juga. Tapi untuk yang versi JB3 itu kan banyak tuh ya. Terus ada yang bentukannya itu ya, untuk saringan udaranya. Adi Putro, wah itu versi terbaru semua ya. Kalau dia memang sih kayak mobil listrik nih. Nah, ini untuk tampak bagian kanannya ya. Terus untuk tangki solarnya itu untuk Volvo agak tinggi ya. Beda sama Scania di bawah gitu. Waduh. Oh. Volvo. Tapi untuk yang bagian atasnya itu masih sama aja ya kayak Jetbus 3 double decker pada umumnya. Volvo itu nama mesinnya ya. Wah, ada yang berfoto-foto. Setelah kita lihat untuk tampak luarnya, kita langsung masuk ke bagian interiornya. Itu kayak gimana ya untuk bagian interior? Ya, izin lewat. Izin lewat dulu ya. Nah, ini ruang untuk kru ya. Tapi untuk setirnya itu sama kayak Volvo B11R 430 horsepower pada umumnya ya. Bagian setir untuk rem tangan. Ingat dilarang duduk di ruang kemudi ya. Tuh dashboardnya emang versi terbaru juga. Sekarang kita masuk. Aduh, kelas ini untuk kelas sleeper. Aduh, Bang Taufik RS bukan? Betul Taufik RS, ini Kelvin Joshua. Oh, Bang Kevin. Ya. Dari mana Bang Taufik? Dari Lombok. Oh, dari Lombok. Yeah. Jauh ke sini ya. Jauh. Wah, ini YouTuber Bismania pertama nih mendapatkan 1 juta subscriber nih. Bang Taufik RS. Oh. Udah dari kapan Bang Taufik di sini? Nyampe Serpong tanggal 9. Oh, tanggal 9 ya? Ya, karena ada acara sama Hino, debutnya Hino. Oh. Sama teman-teman yang lain ada Mas Ahmad Wildani. Oh ya. Tahu Artbus juga? Ya tahu. Nah, sama siapa lagi ya? Ika Indria. Oh ya, tahu. Lumayan lah ramai gitu. Tadi aku bareng Ahmad Wildani tadi naik KRL. Oh, gitu. Bareng lah. Katanya dia mau kesini katanya. Iya, dia udah nyampe sini. Oh. Nanti ketemu. Oke. Nah, sekarang kita duduk di kursi bagian bawahnya ya. Nah, ini kelas big top. Bang Taufik RS tuh. Wih, Bang Taufik. Nah, untuk yang legress zaman now ya sekarang ya face-nya begini. Wah, kalau saya untuk nyoba Rosalia Indah, wah mantap banget. Ini konfigurasinya satu-satu ya. Ada totalnya 4 seat. Terus terdapat juga ini meja lipat ya. Oh.
Terus ada toilet, tapi toilet dikunci ya. Oke, sekarang kita langsung naik ke bagian atasnya ya. Sekarang full ya. Ya. Ini untuk bagian atasnya. Ini untuk kelas eksekutifnya ya. Kelas termurahnya itu. Ke bagian atas. Pengalaman saya naik. Mantep. Terus ada avotnya juga. Di STT. Ada Mas Arkan juga di depan. STT. Charger. Ribet, komplainan aja yang ada. Iya, karena yang ada kan cuma Pro 3 ke belakang. Kalau lihat pandangannya itu, tapi untuk yang bagian avotnya itu agak ketinggian ya. Untuk saya naik Rosalia Indah itu agak sedikit lebih kecil. Tuh. Nah itu untuk AC-nya versi terbaru lagi. Wah ini bener-bener kalau bisnya jalan itu pandangnya itu kayak bisnya jalan sendiri gitu. Tuh 50 tahun. Agak dibatas juga nih masuk. Kita sekarang lihat nih bis tambang nih sepertinya. Kita masuk. Saya penasaran ini. Untuk bagian interiornya, wow. Tapi unik nih untuk bagian setirnya itu ada lambang Adi Putronya. Tapi ini saya kurang tahu ini menggunakan sasis apa ya. Tapi untuk kompartemen AC itu masih bawaan dari JB3 ya. Tapi untuk bagian lantai itu emang udah jelas ini buat kendaraan tambang gitu. Dan pas saya lihat itu untuk bagian luarnya itu kayak nginjak berbatuan gitu. Kayak kita lihat ya. Kayak gimana untuk bagian luarnya ya. Tuh untuk bannya lagi di setel tuh. Jadi lagi tes aja nih nginjak batu-batu. Kendaraan tambang. Itu tambang luarnya mantep nih. Ini kalau nggak salah nama kendaraannya Roemer 4x4. Terus untuk bagian belakangnya, wow, mantap juga tuh. Wah ini jaga jarak, kurangi kecepatan untuk bis tambang ya. Nah setelah kita rekam yang bis Roemer ini, kita lihat yang untuk bagian bis kota ini. Dan ini pastinya ini punya bis kota, tapi nggak tahu bis kota yang mana ya. Ini bisnya tuh bis listrik ya. Jadi bisnya itu bisa hidup pakai baterai, bukan pakai solar. Kita lihat, sepi banget. Wah, begitu masuk, udah langsung disambut dengan apar. Ada kargonya juga. Ada CCTV-nya juga. Kita. Ini punya Transjakarta. Kita turun ya. Hup. Ya. Oke, kita lihat ya. KGM ya. Untuk tampak bagian kanannya tuh. Mantap ya bisnya ya. Ini bisa masuk sih, Tapi untuk bagian selendang itu versi terbaru ya untuk yang Jet5 saat ini. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan selendang geprek alias selendang Voyager. Kita masuk ya untuk yang bagian Jet5 MHD-nya ini. Buka-buka. Tapi untuk pandangan sih luas ini, tidak begitu terganggu. Untuk setir itu menggunakan Mercy OH1626 otomatis ya. Tuh.
untuk tampak bagian luarnya tuh ya. Ini ya yang untuk MHD-nya ya. Mas Dekbus tuh. Tuh. Kalau Messi mah emang khasnya ya, ada kayak saringan udara mesinnya tuh di atas ini. Nah, ini tetap bagian kanannya ya. Terus untuk bagasi itu bisa mengangkut motor ya, bagasi los. Nah, setelah kita rekam yang MHD ini, kita lanjut ke yang Dream Coach. Nah, ini tetap depannya ya Dream Coach ya. Terus untuk yang bagian kirinya, samping-sampingnya tuh. Terus untuk yang bagian bandelnya itu udah versi tipis ya, bukan yang versi gede lagi. Tapi kalau yang Jetbus 3 itu agak gede itu agak terganggu pandangan. Sekarang kita tutup bagian interiornya ya. Versi 1626 automatic ya. Yang Euro 5 ini. Nah, ini untuk seatnya itu ya. Nah, ini yang Dream Coach begini nih ya bentukannya ya. Ini saya kurang tahu ini beli PO mana ya. Oke, setelah kita merekam yang Jetbus 5 Dream Coach, kita sekarang rekam yang versi MD-nya. Nah, ini untuk versi yang MD-nya ya. Ini ya. Siapa tahu sampai tua nanti tumbuh besar ya kan? Nah, ini untuk tampak bagian luarnya ya. Ini masih sama ya kayak Jetbus 3, Jetbus 2-nya. Itu bagian samping-sampingnya itu ya. Nah, untuk yang bagian bokongnya itu, wah sama ya. Cuma ini ya versi MD itu ya versi mini. Tasya, kamu udah mampir buatnya. Nah, itu ya. Sudah ganti. Tukarkan botol bekas dengan tanaman juga. Aku benar-benar. Nah, ini tuh kayak tampak Jetbusnya tuh ya tuh selendangnya, wah selendangnya versi terbaru semua. Karena kamu sudah dari bokong sama. Nah, ini tuh tampak bagian depannya ya. Ini untuk mesinnya itu mesin depan ya, bukan mesin belakang. Kalau yang medium gitu, itu biasanya mesin depan. Kita langsung masuk ya ke bagian interior. Nah, untuk bagian interiornya, mantep nih ya. Gini nih pandangannya ya. Mantap kan? Ini tuh. Komisioner berubah, interior eksterior kita totally berubah dengan pengupgradean dari beberapa spek yang lebih aman, lebih safety, lebih kuat, juga gimana juga memberikan nilai space dari kebutuhan customer yang selama ini mungkin membutuhkan space yang lebih besar, tapi di mana kita akan terbentur dengan regulasi pemerintahan. Jadi secara interior nanti kita bisa lihat itu interior terasa lebih lega. Nah, nanti dicoba sendiri kenapa gitu. Oke, terima kasih Pak David. Nanti rekan-rekan bisa masuk ya. Untuk Jetbus 5. Ada Pak David. Dan ada Om Seki juga. Oke. Berkata sesuatu yang di request oleh Pak David. Dan sepertinya saya mengerti kenapa lagu ini di request. Si boleh masuk Pak David? Boleh masuk? Terima kasih. Masuk. Ayo. Emang ngobrol-ngobrol sini mau bertanya lagi? Boleh. Ya.
Om Sani. Bukan ada lagi. Udah cukup. Nanti kalau ada suruh masuk aja nggak apa-apa. Pengen duduk. Biasa belum. Ngomong Pak, kita santai aja, kita Q&A aja. Bapak ada pertanyaan kita jawab. Kebetulan saya kasih spill dulu. Yang Bapak duduk ini bisnya punyanya Bang Sani. Suaranya masih ada. Om Sani. Kedengeran kan saya ya? Kedengaran Pak. Hah? Oh, maju. Oke Pak. Ya. Oke. Jadi tadi saya sampaikan, oh ya, jadi punyanya abang kita satu ini, nah kita pinjam untuk sesi Q&A yang lebih detail. Oke, monggo. Mas, soal aspek lega tadi apa aja ya elemen-elemen penunjangnya? Nah, kalau aspek lega, dan tadi jalan masuk kerasa nggak? Kerasa. Ambience-nya beda. Hah? Ambience-nya beda. Ambience-nya. Nah, kalau seperti kita lihat ini, ducting kita dulu ini, kita lebih kecil 10 cm. Jadi lebih menjorok sana 10 cm. Jadi ini posisinya lebih besar 20 cm. Nah, ini mungkin kalau kebetulan punya Bang Sandi 2+2. Tapi mungkin kalau ke abang kita juga dari Aceh, Sempati Style itu kan bakunya 2+1. Dulu kalau kita jalan di gangway 2+1 itu kan kita mesti gini nih. Nah, nanti dicoba kita jalannya lurus. Dan saya ini ya ceritakan ini bukan berarti saya kecilin volume kapasitas ducting ini berkurang, sama. Jangan tanya kenapa, rahasia dapur. bisa tetap sama ya? Hah? Bisa dong. Ketinggian tetap sama ya standar? Oh, kalau ketinggian sama kan ada regulasinya yang kita tetap itu. Kemudian komponen panel ini di manufacture oleh internal distributor sendiri atau dari vendor? Ada yang kita dari vendor, ada yang dari in-house. Ya. Kemudian juga ini, kita lihat panel-panelnya sepertinya beda. Ini lebih seamless dibanding yang lama. Yang lama kelihatan sambungan-sambungan gitu loh. Ya. Sambungan antar komponen. Kalau ini lebih nyatu kelihatannya. Dan juga dari permukaannya juga lebih halus. Ya, terima kasih itu bukan pertanyaan kan, komplement kan. Nah, seperti gampang lah, kita juga dari interior paling cuman ini apa ya enggak. Paling gampang juga tolong diperhatikan ke deck samping sama pilar-pilar itu. Deck samping kita tuh udah ada tipe kayak stitching. Kelihatannya kayak kalau kita nggak perhatikan kan simple, tapi itu ada perkembangannya terbaru. Itu kan ada stitchingnya kan. Nah, ini udah terbaru semua itu dari kita. Terus mungkin ya louvre, kita juga louvre tidak mau konvensional, biasanya kan lurus gini ya, depan belakang. Ini kita sekarang nyamping. Jadi ini sekarang lebih adil, penumpangnya Bang Sani nggak berantem. Nah, kiri dapat, kanan dapat gitu. Ya kan? Terus ini semua juga sebenarnya ada masukan dari Bang Sani, jangan terlalu gojreng, bisa orang duduk di dalam tuh bisa nyaman, warm. Kalau dulu mungkin Bang Sani benar ya, penumpang kadang-kadang terlalu silau ya. Nah, ini kan bisa redup, dan ini bisa di-adjust semua keredupannya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Pak, untuk filosofi selendang baru, Pak, ini filosofinya gimana, Pak? Jesse, filosofi? Selendang baru Ya, susah saya serahkan dia pertanyaan. Enggak, jadi begini lah, kita kalau memang selama kita membuat Jebres 3, contoh paling gini kan banyak masukan yang kita terima dari para customer. Salah satu Bang Sani juga. Bahwa paling cerewet Bang Sani. Tapi bagus. Nah, dari situ kita juga belajar apa plus minus dari selendang itu. Kalau memang selendang itu kita terima masukan, kalau memang penumpang tuh mengingini suatu pandangan yang tidak terhalang sama sekali. Nah, dari situlah kita juga belajar, maka kita kembangkan, kita desain dengan terbaru ini dengan selendang yang tidak menutupi kaca. Begitu. Termasuk untuk sekat kaca depan lebih kecil lagi sekarang bentuknya. Sekat Double glass. Oh, double glass, betul. Iya, Ya. betul Pak, double glass badunya lebih kecil, iya. Lebih kecil berapa mili? Sekitar 10 cm, betul, 2016, betul, ya, 10 cm. Boleh saya lengkapin nggak Pak Jesse? Boleh. Jadi kalau ditanya filosofi selendang samping itu kan Oh, berdiri Om Sani. Ganteng-gantengnya Aduh. Malu dia karena baru beli barang mahal dia sungkan. Aduh, Om Sani. nanti dilihat Sri Mulyani. Jadi kalau bicara selendang itu sebenarnya bukan selendang yang disematkan di Putro itu lebih ke ornamen untuk menaikkan kesan elegans. Karena kalau bisa dibayangin, teman-teman bisa bayangkan kalau itu tidak ada, kan lebih polos. Jadi kesannya lebih cupu lah gitu ya. Nah, jadi
kita lihat Alphard, Velfire, LM dan segala macam mobil-mobil passenger itu kan mereka kan bermain di ornamen. Jadi sebenarnya Adiputro menyematkan itu lebih ingin bukan ngikutin tapi ingin menaruh satu hal kecil namun bisa melihat dan menghadirkan kesan elegan yang lebih. Nah, jadi makanya ditaruh itu satu. Kedua, secara function kan teman-teman lihat di titik belakang dan titik depan itu kan ada lampu nyala. Jadi sebagai pengemudi, ya kebetulan saya juga salah satu pengemudi. Kalau kita jalan di tempat ya mengemudi. Jadi kalau kita jalan pada saat malam hari, ya kita harus akui Indonesia masih banyak pohon yang makan jalan ya. Nah, ini kan bisa menjadi satu patokan. Nah, salah satu juga yang nanti mungkin teman-teman harus coba experience-nya duduk di driver seat, itu melihat pandangan spion yang dibikin Adiputro ini, bisa melihat baik dari sisi bawah sampai ke sisi atas itu terlihat lebih clear. Nah, itu tadi saya bilang Adiputro tidak cuma membuat selendang itu untuk gaya-gayaan, tapi ada artinya. Nah, kalau kita lihat titik belakang pojok merah itu kan merupakan satu patokan, panduan kalau haluan kalau kata istilah awamnya ya. Atas, karena pada saat bus belok ya kita balik lagi kayak ini bus akap masih melalui beberapa jalan kabupaten yang atap rumah orang menjorok ke jalan dan segala macam. Terus kayak di titik poin kan agen dan kita pick up itu kan masih ada genteng yang menjorok ke dalam rumah, ke bagian jalan. Nah, jadi ini yang ingin dihadirkan Adiputro. Jadi selain menambahkan atau menguatkan kesan taste elegannya itu, namun ada beberapa arti secara function. Mungkin itu sih Pak Jesse. Terima kasih. Nanti juga bisa dilihat di bagian belakang kita ada satu juga lampu kecil yang membantu driver untuk tahu bagian ujung belakang kita tuh di mana. Ya. Jadi menurut saya sebagai pengguna, JetBus 5 ini benar-benar mengaplikasikan apa yang dibutuhkan oleh pengemudi dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di bumper belakang bagian bawah sebelah kiri kanan itu samping, Adiputro mendesain khusus lampu yang ditanam untuk selain dari sisi eye catching pada saat malam ada lampu permainan lampunya hidup, tapi secara function kembali lagi. Nah, kita sama-sama tahu kami operator bus yang keluar dari karoseri atau sebelum keluar karoseri pasti kami bawa lampu opsional yang kami pasang titik-titik. Nah, itu tadi yang Pak David bilang tadi dan Pak Jesse bilang tadi, bawelnya PO-san. Jadi kita bilang harus tambah ini, harus tambah itu, dan mereka tanya kenapa harus seperti itu, untuk apa. Nah, itu disematkan di JetBus 5. Ya, semoga JetBus 5 ini kalau sampai hari ini kalau saya lihat secara fungsinya sudah mengakomodir apa yang dibutuhkan pengemudi pada saat di jalan dan standar kenyamanan penumpang. Itu yang saya lihat sih. Mewah, Pak. Ya? Mewah. Oh ya, harus. Pesan berapa, Om? Hah? Pesan berapa unit? Nah, nanti Sri Mulyani baca nih. Sri Mulyani lagi. Sabtu dulu sini ya. Sementara yang pasti yang alhamdulillah teman-teman ini kan satu unit ini. Karena kebetulan Scania K450 CB baru satu-satunya yang ada di Indonesia. Ini Euro 5. Ya, ini boleh bilang prototype. Nanti di belakang ini ada lagi batch kedua ya, insya Allah ada berikutnya. Jadi Om Sandi pemakai pertama CP ya? Ya iya. Untuk yang SHD single glass, itu PO-san. Ya di Indonesia. Ini nanti buat driver, Pak. Nanti lah. Masih rahasia ya Om Sandi. Kenapa Bapak buat pertama di JetBus pertama langsung pilih JetBus 5 gitu? Ini pertanyaannya agak dalam dan agak berat ya. Yang pasti kami dengan San itu boleh dikatakan customer baru bagi Adiputro, tapi saya saudara lama bagi mereka ini, Jetro-Kusumo. Nah, dengan kami berkolaborasi beberapa waktu yang lalu ini banyak ide-ide yang timbul yang kita kolaborasikan, yang disematkan ke JetBus 5 ini. Nah, salah satunya nggak apa-apa Bu share ya. Salah satunya yang Pak David bilang paling cerewet tadi, saya cuma bilang sama Adiputro, kalau kalian mau bikin body lagi dengan modelnya yang begitu samping bla 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 blanya kurang lebih, forget it.
harus revolusi. Jetbus 5 ini totally different. Nah, di situ lahirlah sebuah mahakarya dari tangan-tangan beliau ini yang hadir di Gias hari ini. Nah, kenapa San? Kebetulan memang San punya rencana investasi untuk permajaan unit kita line kita existing. Dan Scania tipe ini yang baru mau dipasarkan. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol. Ya saya bilang kalau Pak David berkenan, saya kirim ke Malang. Kalau nggak berkenan ya mungkin saya tempat lain. Oh berkenan sekali ya, itulah. Kebetulan sama Pak David trailer yang ngangkutnya uang solar ditambahin nyampe ke Malang. Setengah ya. Mungkin rekan-rekan bingung apa itu. Biarkanlah kita yang mengerti. Nah, jadi memang kami punya planning, big plan lah. Boleh dibilang gitu aja ya. Kami punya big plan dan big dream dari akhir tahun lalu. Kita ingin menghadirkan sesuatu. Ya saya tuh hanya part yang paling kecil lah. Jadi saya bilang ya kirim sasisnya, kita bikin sesuatu dengan ide-ide bersama. Intinya itu Pak. Kalau prototipe ini berapa? Oh, agak lama. 3 bulan ya? Ya, 3-4 bulan prototipe. Tapi Adi Putro kalau Mas Pro-nya bisa 1 bulan setengah, 2 bulan ya Pak? 1 bulan setengah lah. Karena bisa 28 hari. Sepertinya ini kolaborasi kedua kan ya. Kemarin yang mode Jetbus yang selendang itu Voyager kan juga kolaborasi juga kan. Ada custom sana. Ya itu. Jadi itu yang saya bilang tadi. Saya sebagai user kan beliau-beliau ini kan tukang bikin. Saya ini kan tukang rusak. Nah, dasar dari experience saya merusak, saya sampaikan ini loh. Nah itu yang Mas bilang tadi, Jetbus 3 kita lakukan perubahan, jadilah SDV 3 itu dengan beberapa penyesuaian ya, bukan perubahan. Nah dari situ ya itu tadi ide mahakarya ini timbul, kita kolaborasikan. Ke Pak David, kan beberapa kali disampaikan kalau ini adalah untuk pertama kalinya Adi Putro mendesain sendiri untuk Big Bus. Artinya lebih rancang bangunnya teman-teman di desainer Adi Putro dibandingkan model sebelumnya yang lebih berkiblat ke European Citra gitu ya. Nah ini bisa dijelasin seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya gimana? Penjelasan gimana? Tentang originalitas ide ini desainnya itu. Ya memang perkembangan ya, kita nggak bisa selamanya menjadi anak kecil yang dengerin guru ngomong gini, kita anggaplah kita European itu sebagai guru kita, masih jadi benchmark. Tapi kelamaan kita sekarang udah gede nih, dulu TK, SD, SMP, SMA. Nah ini udah waktunya nih kita harus bisa menunjukkan Indonesia ini, produk Indonesia. Seperti ini contoh, saya putus sebentar, kayak event Bus World tahun lalu ya, tahun lalu itu di mana itu banyak dari jurnalis juga dari luar negeri, mungkin ada customer, vendor atau apa datang ke sana. Dan di dalam selama pameran itu kita banyak masukan, mereka sebenarnya sangat impress secara general karoseri Indonesia. Secara general ke karoseri. Jadi Indonesia ini buat mereka ini bukan ecek-ecek apa ini. Enggak, mereka cukup impress dengan Adi Putro. Lu bisa bikin gini ya, lu bisa bikin gini ya. Ternyata industri karoseri Indonesia, wow. Cuman memang selama ini kebetulan kalau ada rekan-rekan karyawan, media, saya juga sama Pak Bang Sani juga sering ngomong, kita ini pengen menyuarakan lah ya ke pemerintah ini. Kita ini pelaku ekonomi di mana semuanya itu adalah putra-putri Indonesia. Jadi kita mengharapkan merangkul dari pemerintah, merangkul kita untuk dibantu bisa berdiri lebih tinggi. Dalam artian kita ini juga bisa dijembatani untuk ke produk luar, dan kita juga mengharapkan produk luar juga jangan sembarangan masuk ke kita. Karena kan kita melihat beberapa itu case itu kan CBU boleh masuk, CBU boleh. Nah ini kan nggak baik gitu loh, Nah makanya kita merasa sudah waktunya kita Adi Putro ini punya desain sendiri dengan beberapa aspek pertimbangan, masukan khususnya juga dari Bang Sani. Inilah yang terjadi dari operator, Pak. Dari operator ya. Dalam kurung Bang Sani. Teman-teman, Pak kan ada 6 PO aja, Pak punya PO aja.
Saya sengaja nggak mau kasih tahu biar mbaknya datang lagi. Tahu siapa kan? Betul. Nah ini kan saya spill lah. Kebetulan ownernya di sini kan saya pinjem bis nggak enak. Ya kan? Nggak enak. Satu udah ketahuan, masih ada 5 misteri guest. Cukup ya. Cukup. Sudah kenal kan dengan Pak Sani? Sudah ya, nggak usah dikenal. Kalau yang nggak kenal Bang Sani ya kelewatan. Oke, terima kasih semuanya. Nah, ini seputaran bis di dari Adi Putro ya. Oke, cukup sekian video saya mengenai Taman Adi Putro ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Nanti untuk rekam bagian Masana sama Tentrem ada di next video ya.